Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok PLTP, PLTP akan menjelaskan tentang animasi. Jadi yang pertama kami perkenalkan dulu anggota dari grup kami. Yang pertama saya sendiri Alif Syahdu Basmalah, dan yang kedua ada Mas Syekh Maulana Razak, dan yang ketiga ada Muhammad Sobirin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan video animasi dari PLTP. Yang pertama, secara umum, seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, jadi skemanya ya hampir mirip-mirip juga dengan PLTU. Jadi mirip dengan kettle uap. Jadi sumber panasnya kebetulan berasal dari reservoir yang merupakan tempat air panas itu sendiri, sehingga air panas itu sendiri digunakan untuk memanaskan uap air atau memanaskan air menjadi uap, sehingga air yang mendidih tadi nanti akan digunakan untuk memutar turbin, dan turbinnya akan menghasilkan listrik, di mana turbinnya akan menghasilkan listrik di generatornya. Oke, silakan lanjutkan Mas ya videonya. Ya, seperti ini prinsipnya air mendidih gitu ya. Jadi, tapi kita untuk pembangkit listrik geothermal atau PLTP ini menggunakan, nah ini adalah reservoir, di mana yang reservoir ini sangat-sangat panas gitu ya. Bisa dibayangkan magma sepanas ini kita gunakan untuk memanaskan air di permukaan. Sedangkan magma sendiri bisa dicek untuk suhunya bisa sampai ribuan derajat Celcius gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Caranya nanti kita akan ada sumur drilling, di mana sumur drilling akan masuk ke daerah magma situ untuk mengambil 500 derajat Fahrenheit ya. Celcius kan itu berapa saya kurang tahu. Nah, ini sumurnya, sumur bornya. Kedalamannya bisa bermacam-macam, bisa 3.000 kaki, 10.000 kaki, tergantung dalamnya reservoir. Juga drilling direction-nya bisa juga straight drilling, atau ini agak miring-miring ya, deviation drilling gitu ya. Nah, ini dia ngambil air panasnya, mana air panasnya nanti akan di lifting ke atas. Nah, ini, nah, di stop dulu Mas ya. Nah, yang tadi itu air panasnya akan sebelum, karena air panas ini di dalam bumi kita tahu terkadang kandungannya macam-macam, nggak cuma air panas, ada gas bumi juga, ada kerikilnya juga. Nah, di separator ini, silahkan nanti mungkin saya langsung lempar ke teman saya, mungkin Masnya bisa jelaskan fungsi separator di PLTP ini. Siap. Terima kasih Mas Alif atas waktunya. Saya akan jelaskan ya dari apa fungsinya separator ya. Jadi dari sumber panas bumi yang memproduksi fluida campuran uap dan air itu digerakkan oleh fluida kerja berupa uap kering atau uap air ya. Nah, pemisahnya ini separator ini dia. Jadi dia pemisah antara uap atau gas dari fluida panas bumi menggunakan prinsip pemisahan dan pengumpulan partikel. Ya, betul sekali yang dikatakan Mas tadi. Jadi seperti yang saya katakan dari bawah tadi, kita nggak tahu isinya apa, seringkali ada partikelnya, entah itu padatan kecil atau gimana. Di separator ini nanti akan terjadi beberapa gaya maupun beberapa teknik ya, seperti yang diceritakan Mas tadi, pemisahan partikel kecil gitu ya, mungkin namanya pakai demister ataupun dust separation and collection. Nanti juga ada centrifugal force, di mana
kalau misalkan air kita injek dari atas separator, otomatis fluida yang berat akan turun ya, sedangkan uapnya karena dia ringan akan lanjut ke alat selanjutnya jika memang ada alat selanjutnya. Nah, biasanya setelah separator ini ada alat selanjutnya, cuman di video ini tidak diterangkan. Alat selanjutnya itu adalah demister. Demister ini ada juga fungsinya, dan fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya, yaitu Mas Sobirin. Silakan Mas Sobirin mungkin bisa jelaskan fungsi demister setelah separator ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Saya melanjutkan dari Mas Salam. Rojak. Videonya belum Demister adalah sebuah alat yang berbentuk Mas tabung Sobirin. silinder yang pada umumnya berukuran 14,5 meter kubik. meter kubik ya, yang di dalamnya terdapat kisi-kisi baja yang berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumur panas bumi. Demister ini dipasang pada jalur uap utama setelah alat pemisah akhir dari final separator yang disempatkan pada bangunan rangka besi yang sangat kokoh dan terletak di luar gedung pembangkit. Ya, baik. Terima kasih Mas Sobirin. Nah, itu tadi demister tadi terkadang bisa saja ada di dalam separator itu sendiri, karena setahu saya di industri lain seperti oil and gas ya, di separator sendiri ada namanya demister pad, yaitu teknik juga. Dia sebelum alat ini output dari separator, maka dipasang demister pad untuk mengurangi namanya air yang terbawa di uap tadi, agar sebelum uap itu keluar, air itu jatuh. Cuman mungkin di PLTP karena mungkin dikarenakan alasan suhu atau alasan lain, sehingga demister pad-nya dibedakan ya, demisternya dibedakan setelah separator, atau bisa dibilang final separator. Oke, lanjut Mas ya. Selanjutnya videonya ya. Nah, ini brand-nya, ini sebenarnya sudah, ya, nah, di stop dulu. Nah, sebenarnya di brand tadi, di stop di brand. Nah, di brand water tadi sebenarnya adalah air hasil pemisahan dari separator, di mana dia akan dikirimkan ke turbin untuk memutar turbin sehingga menyalakan generator. Cuman uap air tersebut nantinya akan dikondensasikan kembali ke air agar dapat berulang ya, sistem tiganya berulang sehingga dapat dipanaskan lagi. Nah, namun fluida panas buminya yang untuk menghangatkan si uap air tadi di heat exchanger ataupun di pemanas awal sebelum di separator ini, nah itu akan diinjeksikan kembali ke bawah. Karena apa? Karena juga akan menjaga pressure agar di bawah juga pressure-nya tidak berkurang terlalu signifikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Juga menjaga lifetime sumur dari sumur bornya agar dia tetap bisa flowing dengan natural tanpa artificial buatan atau lifting buatan gitu ya. Lanjut Mas setelah Brian tadi. Nah, ini fluida panasnya yang dari separator tadi, dan juga kalau ada demister ya berarti setelah dari demister ini akan mengalir tentunya di jaringan pipa uap panas, karena kalau pipa biasa tidak bisa ya, karena harus pipa khusus agar tidak meleleh atau melepuh, dikarenakan yang saya bilang tadi bahwa suhunya sangat tinggi karena kita alirannya adalah magma. Ini setelah panas tadi, nah ini kotoran-kotoran. Ini ada tadi dipus dulu Mas ya. Di scrubber itu ya fungsinya mirip dengan gas removal system atau GRS ya. Silahkan mungkin GRS, gas removal system ini bisa dijelaskan oleh Mas Syekh. Silahkan Mas Syekh. Fungsi dari scrubber tadi sebelum turbin ini. Bentar Mas.
Apa ini Mas? Kondenser ya Mas ya? Enggak, gas removal system. Mas, scrubber. Oke, siap. Yang kotoran itu Mas ya. Silakan. Gas removal system uap panas bumi mengandung kotoran ya, seperti zat pada yang terlarut dan non kondensabel. Jadi kandungannya NGC di dalam uap panas bumi ini bervariasi dari hampir 0 hingga 15%. Sementara NGC tetap dalam kondisi gas. Nah, akumulasinya dari NGC di dalam kondensor menyebabkan tekanan kondensor naik, yang pada giliran mengurangi output power dari turbin untuk menjaga tekanan kondensor. Karena berfungsi untuk mempertahankan kondisi vakum di dalam kondensor dengan cara mengeluarkan NGC dan kondensor dan membuangnya langsung ke atmosfer. Ya, sudah Mas ya? Sudah Mas. Ya, itu tadi fungsi scrubber, karena tadi kotoran juga ditakutkan mengganggu kondenser seperti yang dibilang Mas tadi. Nah, setelah scrubber ini lanjut videonya ada bilah-bilah turbin ya. Dimana turbin ini digunakan sebagai pemutar atau turbin generator ya. Ini mirip-mirip. Nah, mungkin bisa di-push dulu, di stop, mungkin Mas Sobirin akan menjelaskan fungsi dari turbin dan generator ini sebelum selesai videonya. Silakan Mas Sobirin. Ya, turbin generator. Turbin generator. Ya, turbin generator itu, saya bentar. Turbin generator. Kalau yang dilihat di video itu dari panas yang dihasilkan tadi untuk memutarkan turbin generator, lalu menghasilkan energi putar untuk menghidupkan apa namanya itu untuk menghidupkan Generator. daya listriknya. GGL ya. Iya, GGL-nya. Ya, baik itu ya mungkin generator yang tadi, sehingga turbin yang berputar tadi akan menghasilkan GGL seperti yang Mas Sobirin bilang, dan juga di generator itu akan menghasilkan listrik sehingga bangkitlah listriknya gitu. Karena setelah dari turbin generator tadi sebenarnya ada juga peralatan yaitu cooling tower, di mana nanti gas yang panas tadi tidak mungkin akan tetap panas, tapi didinginkan kembali sebelum nanti akan dipanaskan lagi. Nah, alatnya namanya kondenser, yaitu membuat uap panas tadi menjadi air kembali. Sebelum nanti akan dihangatkan lagi di heat exchanger. Di heat exchanger nanti akan dipanaskan secara kondisi yang dari magma tadi, sehingga nanti air tadi akan berubah menjadi uap air, dan uap air nanti akan masuk ke separator lagi untuk dipisahkan, sehingga nanti terus-menerus seperti itu. Oke, lanjut videonya. Nah, ini sebenarnya trafo sudah ke distribusi ya, bukan lagi ke pembangkit. Jadi daya yang dibangkitkan nanti akan ditingkatkan atau di step up sebelum nanti dialirkan ke masyarakat. Demikian video dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mas dan juga Mas Sobirin. Mas, yang dari dari generator kan langsung disalurkan di transmisi ya. Berarti di dalam PLTU harusnya ini ya. Nanti kemungkinan ya, kalau pengetahuan saya di dalam PLTB ini nanti ada GI
yang dia mengatur ini juga mengatur tegangan di step up atau di step down. Ya. Ya, betul sekali. Ya. Karena nanti kalau misalkan tidak menggunakan daya standar, nanti bisa jadi malah back pressure gitu kan. Dayanya berapa yang harusnya dibutuhkan di SUTET atau SUTT-nya malah nanti akan drop gitu kan, karena kita nggak bisa mensuplai daya yang seharusnya gitu atau daya standarnya. Atau Mas Sobirin mungkin menambahkan lagi atau Mas? Ya, mungkin sudah Mas Alif cukup. Siap. Mas ada lagi? Sudah Mas, dan itu juga sih apa namanya tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit biasanya dari ini di GI-nya kemungkinan naiknya dia akan kecil, KV-nya akan kecil biasanya untuk mengurangi daya rugi ya. Siap untuk ke GI terus di GI kota-kota dia akan dinaikkan lagi untuk daya. Dinaikkan lagi ya. Siap. Ya, Mas, itu aja sih Mas. Siap. Terima kasih informasinya Mas. Betul sekali itu yang disampaikan Mas tadi. Baik, kalau misalkan nanti tidak ada yang tambahkan lagi, mungkin cukup sekian penjelasan video animasi dari kelompok kami PLTP. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga pelatihan yang diberikan. Kalau begitu kami pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.